Kapan nikah? Woi. Besok gitu. Besok. Jadi kalau pengen dijawabnya besok kalau bisa. Kalau bisa, kalau udah ada. ketemu jodohnya gitu. Kalau ada catatan dianya dulu pernah selingkuh. Ya harus mikir. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Kimia. Kita sekarang ini di PodMe, Podcast Miftah. Nah, dengan tamu spesial kita hari ini dengan siapa? Geboy Aledrus. Oke, by the way, Geboy Aledrus. Tapi nama panjang, nama aslinya bukan itu ya? Bukan. Bukan. Nah, nama aslinya apa nih? Ayo, tebak. Susah ngingatnya guys, panjang. Ayo, tebak siapa? Harus lihat nomor rekening dulu. Jadi nama aslinya itu sebenarnya Syarifah Gabriela Herzegovina gitu. Tapi yang bisa sebutin sekali dengar, gue kasih duit. ayo kasih giveaway. Kameramen aja nggak ingat kayaknya, nggak bisa ingat. Gitu ya. Ya, jadi Syarifah Gabriela Herzegovina. Tapi kalau orang biasanya lebih tahu tuh kalau Geboy Aledrus gitu. Kalau tanya, ada Kak Syarifah nggak? Kak Syarifah yang mana? Mohon maaf, nggak di tahu rumah ya. ini Syarifah semua. Oh, gitu. Syarifah semua. Nah, berarti kalau misalnya Geboy awalnya bisa dipanggil Geboy kenapa ya? Panjang nih, mau dengar cerita ya? Iya, boleh dong. Episodenya tuh sayang-sayangan sama episode tersanjung. Oh, itu saja ya, bukan merit apa itu yang sekarang lagi populer? Oh enggak, itu mah bentaran doang Oh, iya. episodenya. Oh, iya. Jadi sebenarnya, aduh panjang banget sih dan sebenarnya Ya, tak oke. penting Singkat juga. ceritanya kenapa bisa Geboy? Singkat ceritanya tuh dulu aku tuh selalu setiap malam tuh kan aku bagian narikin pagar. Agak jauh kan. Saingan sama siapa banget ya? Apa hubungannya sama nama gitu Iya. kan. Jadi aku tuh selalu kebagian narik pagar kalau udah malam. Terus aku punya tetangga di depan rumah itu yang isinya tuh cowok semua kecuali bundanya gitu. Mereka tiap malam liatin aku tarik pagar nih, kok anak kayaknya susah banget nih narik pagarnya. Pas mereka bantuin ternyata itu pagar berat banget kayak gitu kan. Jadi mereka kasih nama, wah gila, Super Geboy. Nah, mereka yang namain Super Geboy awalnya. Terus lama-lama mereka kayak terlalu panjang nih panggilnya Super Geboy, terus Geboy, oh boy, bos. Jadi makin lama makin singkat. Berarti dari Geboy bisa ke bos, larinya kemana nih? Nah, bos itu beda lagi ceritanya. Beda lagi. Wah, banyak nama panggilannya ya. Iya banyak. Kalau bos tuh beda lagi. Berarti beda mantan, beda panggilan juga kayaknya. Nggak Oke. gitu, kayak gitu. Iya. Jadi kalau bos itu karena yang lain udah panggilnya Geboy, boy gitu. Jadi ada adik sepupu aku tuh yang masih kecil pengen ikutan panggil boy, tapi nggak bisa sebutnya. Oh, Jadi iya, dia nggak bisa sebut boy, jadinya sebutnya bos. Jadi dari situ jadi pada ikutan adik sepupu aku, jadi manggil aku tuh bos. Oh gitu. gitu. Nah, gitu ceritanya. Gitu Karena banyak ceritanya. nanya juga nih, dari Syarifah kenapa bisa Geboy atau Nah bos? iya, panggilannya? jujur di aku juga banyak banget yang nanya, tapi kayak bosan banget nggak sih jelasin hal yang itu nah, aja. Makanya dari gitu. sini mungkin Sekali aja. Sekali aja. Sekali aja biar Iya. nggak diulang-ulang. Jadi besok kalau ada yang nanya di story kenapa, ya udah tinggal suruh nonton aja Oh, iya, podcast bisa. ini. Nah, by the way sekarang kesibukannya apa nih bos? Lagi masa corona gini kayaknya sibuknya jadi koki di rumah. Koki ya. Tapi Koki di rumah. sebelum COVID-19 ini kesibukannya apa? Make up, Make up. terima endorse juga Terima sih, endorse tapi juga. nggak banyak. Oke. Terus juga ya jualan-jualan, jilbab, aksesoris hijab. Jadi apa yang lagi aku suka, kadang kan suka banyak yang nanya. Jadi aku suka produksi untuk dijualin. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi Oke. bos sendiri sekarang jualan apa yang bos suka ya, bukan yang lagi tren di kalangan anak muda ataupun pasar gitu. Tergantung. Tergantung. Karena nggak semua yang lagi tren aku cocok. Oke. Gitu. Jadi yang lagi tren aku cocok, aku suka, aku produksi. Gitu. Oke. Tapi tetap dimodif sama sesuai selera aku. Tetap ada style aku di dalamnya. Gitu. Oke. Nah, untuk endorse sendiri, ini biasanya nerima endorse-nya, milih-milih atau semuanya diterima gitu? Nah kalau aku lumayan milih-milih. Gitu. Lumayan milih-milih ya? Karena sebenarnya aku kerjaannya itu bukan selebgram gitu. Tapi kayak mengisi kekosongan boleh lah gitu kan. Jadi aku hanya menerima barang-barang yang sesuai dengan yang aku suka, yang aku mau, honest review, yang kepake sama aku dan
yang benar-benar bermanfaat untuk aku. Jadi nggak semuanya aku terima terus aku promo, karena aku pengen setiap reviewan aku itu emang dari lubuk hatiku yang paling dalam, ya kan. Nah, by the way, ya soalnya aku pernah mengendorse, tapi dianya karena nggak suka jadi nggak terima. Nah, gimana nih menurut bos sendiri, pandangan bos, yang ada beberapa selebgram ya kita nggak usah sebut namanya, semuanya diterima walaupun mungkin dia nggak pakai ataupun ya bukan benar-benar honest review. Gimana pandangan bos sendiri? Kalau pandangan aku gini ya, setiap orang tuh pasti punya pemikirannya masing-masing gitu. Kalau aku pribadi, aku nggak suka barang itu tergeletak gitu atau terlalu banyak barang numpuk dan mubazir gitu. Tapi ada sebagian orang emang kerjaannya seperti itu, toh dia berperan untuk ngebantu jualan orang lain. Gitu. Jadi it's okay lah ya. It's okay sih menurut aku. Terus juga mungkin walaupun dia nggak pakai barang-barangnya, dia bisa hibahin ke orang lain gitu. Mungkin dia keluarganya banyak apa segala macam, jadi banyak yang menampung itu gitu. Jadi itu sebenarnya ya itu pilihan ya. Kalau barang endorsean dijual lagi gimana tuh bos? Menurut bos sendiri gimana? Barang endorsean terus dijual lagi, is okay? Menurut aku iya selama itu halal ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi juga banyak juga teman-teman aku gitu yang influencer atau yang ya disebut selebgram, mereka menjual lagi biasanya untuk donasi atau untuk hal-hal kebaikan. Hal positif ya. Hal yang positif. Jadi jangan suzon, karena beberapa netizen ini, masa barang endorsean dijual, apa kurang duit atau apa gitu. Iya gitu, kadang-kadang netizen ini apapun yang dianggap selebgram atau influencer lakukan itu salah. Kayak misalnya ada barang endorsean, kok endorsean kakaknya dipakai sama adenya atau sama mamanya, itu kan padahal hal yang biasa. Misalnya kita cewek-cewek saling pinjem baju, itu hal yang biasa. Tapi di mata netizen itu menjadi hal yang luar biasa banget gitu. Jadi emang kadang-kadang netizen ini agak-agak berlebihan sih. Nah, yang ini nih yang satu lagi makeup artist kayaknya lumayan terkenal ya. Ya nama bos kayaknya kalau disuruh Aceh tuh bahkan ngantri ya saya dengar gitu. Nah, bisa ceritain nggak awal mulanya tahun berapa tuh? Awal mulanya itu kayaknya sekitar 2015 akhir. 2015 akhir berarti udah kurang lebih 5 tahun ya? Ya kurang lebih 5 tahun. Jadi itu awalnya aku belajar makeup untuk persiapan aku wisuda. Terus gara-gara ya biasalah dulu kan makeup artist itu lumayan terbatas untuk di Aceh. Terus ngantrinya tuh benar-benar dari pagi buta, bahkan dari cerita-cerita teman aku yang udah duluan wisuda, mereka harus pakai foundation sendiri, yang makeupnya nge-crack apa segala macam. Pokoknya kayak aku bikin aku tambah takut kan. Aku tuh wajahnya tuh nggak bisa di make upin yang aneh-aneh, langsung aku ngerasa tuh kayak bencong aja gitu kan. Jadi aku emang nggak bisa salah orang atau kayak berlebihan dikit tuh muka aku langsung aneh, aku langsung nggak mood gitu. Jadi tuh hampir sebulan menuju wisuda tuh aku kayak setiap tengah malam tuh aku latihan sendiri. Karena banyak ya. Lihat YouTube apa segala macam, aku harus ini ngedengar segala macam. Udah tadinya tuh tujuannya cuman untuk wisudaan aku aja. Terus tiba-tiba kayak habis kuliah aku ngapain ya gitu, karena aku nggak suka kerja kantoran. Kenapa nih? By the way, ini soalnya banyak wanita pingin kerja kantoran, ini malah nggak suka kerja kantoran. Kenapa? Aku nggak suka hal yang monoton. Yang monoton nggak suka. Kayak misalnya kalau kerja itu pergi jam 8, pulang jam 6, jam 5 segala macam gitu. Tapi kan penghasilannya pasti. Iya pasti sih, tapi aku nggak suka hal yang monoton. Aku nggak suka memaksakan diri aku untuk mengerjakan sesuatu hal yang aku nggak suka. Gitu kan, itu monoton. Terus aku tuh nggak bisa di bawah suruhan orang lain. Dua tunjuk orang bisa ya? Nggak bisa. Kamu harus ini, kamu harus itu. Sorry banget nih, gitu kan. Jadi, terus aku juga dulu tuh sebenarnya sebelum jualan atau segala macam tuh sambil kuliah aku sempat kerja di radio. Sempat kerja juga sempat, walaupun sebentaran doang karena bukan passion aku. Terus aku juga ada pengalaman kerja di distro kayak gitu. Kayaknya pernah tahu tuh distro. Zaman-zaman tomboy ya dulu ya. Lumayan distro terbesar di Aceh sih dulu gitu kan. Jadi sambil itu di daerah Lekaring ya kalau salah. Lampinang. Oh iya, makanya Lekaring Lampinang ya dekat-dekatan. Daerah situ ya. Iya kan searah tuh. Jadi aku kerja di distro. Terus di situ pengalamannya adalah ya aku ngerasa kalau aku kerja sama orang itu
aku nggak bisa berpura-pura manis atau kayak gimana sih cari muka sama bos gitu tuh, aku nggak bisa. Aku nggak bisa kayak nanti di depan bos tiba-tiba aku rajin gitu. Okay. Aku harus apa adanya aku gitu. Aku nggak bisa cari muka, aku nggak bisa bersaing sama orang lain untuk itu atau kayak aku ngerasa kehidupan kantor atau kehidupan kerja sama orang kayaknya harus kayak gitu deh. Oke. Jadi aku nggak bisa, jadi aku memutuskan untuk kerja sendiri walaupun usaha aku kecil-kecilan, minimal aku jadi bos untuk diri sendiri. Oke, makanya bos gitu ya. Bos. Tapi sekarang lumayan besar deh brandnya gitu, lumayan terkenal ya. Aminin aja. Aminin aja. Nah, tapi kan kalau dilihat sekarang persaingan lumayan ketat dibandingkan dulu nih tentang make up. Nah, gimana kira-kira ya cara bos nanggapinnya? Cara aku nanggepin sekarang karena untuk belajar makeup udah mudah ya. Kalau dulu mungkin harus ikut sekolah atau privat dan gak semua orang buka privat. Kalau sekarang udah lebih mudah, mereka belajar dari YouTube apa segala macam. Udah lebih mudah, tapi yang pastinya rezeki itu sudah ada masing-masing. Pertama, yang kedua, setiap orang itu punya style makeup masing-masing. Jadi kita tuh pasti ada pasarannya sendiri. Kalau aku makeupnya kayak gini, pasti yang seleranya makeup itu tetap ke aku. Kalau yang makeupnya bold, pasti mereka tetap ke sini gitu loh. Jadi iya sama aja kayak orang di pasar gitu kan. Walaupun sederetan itu jualan baju, ya pasti punya pasar sendiri ya. Jadi punya selera masing-masing ya. Jadi bagus enggaknya ini ya tergantung selera ya pastinya. Oke, kita sekarang masuk ke topik yang sebenarnya gitu ya. Jadi tadi kita kenalan dulu ya sama bintang tamu kita hari ini. Nah, ini keseharian bos ya sebagai seorang influencer, pengusaha juga makeup artist. Nah, ini pertanyaan yang akan ditanyakan sekitar 10 hari lagi. Yang mana akan sering ya, siap-siap ya. Kira-kira perlu pasang perisai ya. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyain mendekati ya nanti di hari lebaran pastinya kapan menikah. Nah, kapan nikah? Woi, kira-kira bos sendiri udah berapa kali nih ditanyain kapan nikah? Bisa dihitung nggak? Lumayan sih, agak-agak tak terhingga gitu kan. Oke. Nah, kira-kira gimana nih kalau pertanyaan dari bos sendiri menanggapi kapan nikah gitu? Kapan ya? Besok gitu. Jadi kalau pengen dijawabnya besok kalau bisa. Kalau udah ketemu jodohnya gitu kan. Tapi sebenarnya kayak alhamdulillah aku tuh bukan orang yang terlalu pusingin kata-kata kapan nikah gitu. Nah, jadi kayak ya udah santai aja. Tapi kadang-kadang kalau lagi mood nggak bagus ditanyain hal yang sama itu kenapa sih nanya-nanya mulu gitu kan. Iya, benar. Dan gitu aku paling kayak ya lumayan santai sih jawabnya, karena rata-rata kan yang nanya tuh pasti ibu-ibu ini yang terakhir kapan gitu. Kapan nyusul gitu ya? Kakak udah mau 2 gitu ya. Iya gitu kan, kayak segera kayak gitu dengan senyuman terpaksa gitu kan, segera. Karena menurut aku itu perkataan kan adalah doa. Jadi semakin banyak yang nanya semakin cepat insya Allah, karena kan kita doa terus segera. Berarti kurang banyak nanya nih sekarang ya berarti kayak. Nanya lagi. Makanya belum ya? Enggak gitu sih sistemnya. Berarti belum ya karena terlalu milih atau apa? Karena ada beberapa pertanyaan, apakah terlalu milih gitu? Ya emang harus milih harus milih ya? Harus milih kan. Jadi kalau ada orang terlalu milih-milih sih, makanya nggak nikah-nikah. Ya harus milih dong. Ini kan memilih teman seumur hidup gitu. Kalau cuma 1-2 hari, boleh siapa aja boleh siapa aja gitu. Nanti kalau 2 hari nggak cocok ganti gitu kan. Ini kan untuk teman seumur hidup. Jadi ya benar-benar harus milih. Ya minimal dengan segala lebih dan kurangnya dia, kita tetap bisa bertahan sama dia seumur hidup gitu. Jadi aku nggak masalah ketika orang bilang terlalu banyak milih sih, makanya iya harus milih. Kenapa? Nah, by the way kalau masalah milih ini sendiri, berarti ada kriteria dong. Ya secara garis besar, bisa dijelasin nggak garis besarnya gimana? Ya siapa tahu mungkin dari subscribernya ada yang tertarik, bisa. Kirimkan CV-nya langsung gitu. Iya gitu. Jadi kriterianya standar. Standarnya gimana? Yang penting agamanya baik, orangnya baik, setia. Aduh, kalau dijabarin panjang ya? Kalau dijabarin panjang banget ya. Intinya ya semua orang pasti pengen yang terbaik.
Cuman 3. Ya kalau itu kan jawaban terlalu umum. Tadi Ya bisa tadi dikasih kan 3 gambaran misalnya lain. Ya, aja. 3 gambaran lain lah. Yang nggak terlalu umum gitu. Ya kalau ini jawaban anak kecil ditanya pasti itu juga jawabannya pastinya. Iya gitu, yang agamanya baik udah pasti, karena dia bakal menjadi imam, bakal membimbing aku dan anak-anak aku nantinya gitu kan, yang setia. Iya. Kalau ada catatan dianya dulu pernah selingkuh, Ya harus mikir. karena kan Ya, harus ada mikir pepatah bilang kan, panjang. ada pepatah mengatakan lebih baik mantan ibaratnya mantan penjahat daripada mantan ustadz. Nah gimana kira-kira? Iya pasti harus dipikir. Harus dipikir ya. Harus dipikir-pikir. Iya. Terus kan juga kesini kan sekarang tuh aku kalau memilih itu mengandalkan Allah ya. Iya. Berubah jadi mama dede. Istiqomah ya. Harus istiqoroh. Jadi maksudnya walaupun rekam jejaknya ada yang buruk Oke. gitu, kita kan kayak minta petunjuk nih sama Allah. Ya karena cuma Allah nih yang tahu dia kedepannya bakal buruk lagi atau Apa? dia bakal lebih baik gitu kan. Jadi ya kita doa aja sama Allah, kira-kira nih orang bakal baik lagi nggak ya Allah. Kalau kira-kira dia kedepannya baik ya udah nggak apa-apa, jodohin aja gitu. Tapi pernah nggak ada yang udah bercocok tiba-tiba nggak jadi gitu? Maksudnya cocok? Iya kayaknya udah keseluruhan kayaknya Ada sih. ada ya. Ada Ada. sih gitu. Ya biasanya ya ini juga dialami oleh beberapa orang pastinya. Bapak juga pasti mengalami. Kayaknya sih gitu ya. Nah, tiba-tiba nggak jadi itu kenapa biasanya? Tiba-tiba nggak jadi sebenarnya kayak pasti orang tuh ada kurang lebihnya menurut aku. Yang terakhir juga aku ngerasa wah ini yang aku cari nih gitu kan. Tapi ternyata pas masa pengenalan ada hal-hal yang kayaknya oh ini susah nih nyatunya gitu. Walaupun mungkin aku nyirinya kayak gini, ada di dia nih, ada di dia, ada di. Tapi balik lagi ketika ada hal yang ketika nanti berumah tangga dia nih susah, ya udah mending gak usah sama sekali gitu. Jadi menurut aku yang penting kurangnya orang itu bisa kita terima walaupun nanti sudah menikah gitu. Oke. Jadi emang harus menerima kekurangannya ya. Jadi kalau ada hal yang kira-kira nih waktu pengenalan aja susah disatuin, ya apalagi menikah nanti kan pasti banyak banget cekcok. Ya, pertanyaan selanjutnya kan ini Syarifah nih. Apakah harus dengan kalau Syarifah biasanya harus dengan Said? Iya. Nah, gimana kira-kira? Dulu ya. Dulu waktu deket-deket sama Said ada keinginan untuk menikah sama Said gitu. Karena ya kalau di keluarga Said Sarifah nggak seharusnya nggak ini ya. Maksudnya nggak perlu keluarga Said Sarifah kayak orang-orang kayak Batak yang ada marganya, pasti mereka mencari yang semarga apa segala macam gitu kan. Nah jadi emang kalau di Said Sarifah ini mereka kalau bisa tuh nikahnya sama orang-orang saudara-saudara juga sama Said Sarifah karena mereka nggak pengen keturunan nabinya ini tuh berhenti di situ. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau Said tuh masih enak gitu karena kalau dia nggak nikah sama Sarifah pun nanti dia tetap ada keturunan Saidnya kan. Kalau perempuan tuh kalau nggak nikah sama Said kan berhenti di dia gitu. Kadang banyak orang yang kasihan gitu. Terus juga itu keinginan atau aku itu nenek itu keinginan. Jadi kalau ditanya tuh atau mau jodoh Abi itu yang gimana? Abi, aduh panggilan adalah Abi gitu kan. Abi itu panggilan aku di rumah sama keluarga gitu. Atau pengen jodoh Abi itu yang gimana? Itu orang cepat yang penting Said gitu. Oh gitu. Jadi yang penting Said. Dia tuh selalu jawab tuh kalau atau tuh yang penting Said. Mau kaya, mau miskin, mau pincang, mau buta, kalau Said atau oke. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau dari bosnya sendiri gimana? Itu jawaban atau kemarin tuh sempat ada rasa wah kayaknya hal termudah bahagiain atau untuk saat ini aku cari Said aja gitu kan. Tapi setelah dijalanin, oke. agak susah ya nyari Said gitu kan. Terus limited edition ya kayak bukan limited edition juga, tapi aku juga jarang ikut acara keluarga. Terus juga ada kurang lebihnya sih menurut aku ketika itu kan berarti Said itu saudara-saudara yang nggak jauh kan. Nah ada juga beberapa kejadian yang kayak mereka misalnya dijodohin terus
terus ternyata ya harus bercerai, malah jadinya antara keluarga ini sama keluarga ini jadinya nggak bagus. Benar-benar. Gitu. Terus misalnya kan kalau perkumpulan tuh kalau ada acara Said Saripah tuh pasti kayak berkumpul semua di situ kan. Jadi tuh kayak yang menghindar ini, menghindar itu gara-gara kondisinya sudah nggak enak atau kayak karena lingkungannya itu aja. Jadi kayak misalnya hubungan antara si cowok sama si cewek ini tuh nggak bisa berdua doang, kayak banyak yang ikut campur kayak gitu. Belum lagi misalnya kayak misalnya cowoknya ini incaran para emak-emak Said Saripah itu yang hasut ini, takutnya gitu ya. Jadi benar. maaf banget kok ada salah-salah ngomong, tapi kayak kurang lebih ya kayak gitu. Jadi banyak pertimbangan dan atau kesininya mulai kayak ya udah siapa aja mulai pasarnya kayaknya. Jadi udah akhirnya ngalah ya. Atau ngalah walaupun nanti kadang-kadang ujungnya ya kalau bisa Said. Tapi gitu. kalau dari orang tua sendiri nggak terlalu. Kalau orang tua aku sih nggak terlalu memaksakan, walaupun waktu aku pernah dekat sama Said, aku ngerasa ayah aku tuh punya kebahagiaan yang berbeda gitu, kayak senyumnya lebih sumringah gitu. Tapi mereka nggak memaksakan itu. Aku beruntungnya juga punya keluarga yang nggak terlalu memaksakan kehendak dia sama anak-anak. Jadi ya kurang lebih langsung dikasih pilihannya ke bosnya. Karena aku yang ngejalanin kan, bukan mereka. Bener. Nah ini pertanyaan dari salah satu followernya bos. Nah kalau nanti nikah pinginnya ala-ala apa gitu? Ala-ala apa ya? Iya. Karena bisa dibilang banyak orang hari ini mau nikah, bener-bener harus heboh gitu kan, pestanya besar, pokoknya bahkan ada yang salah satu teman saya itu 7 hari 7 malam loh. Nah habisnya kalau nggak salah 13M. Nah itu kayak rekor yang pernah saya tahu gitu. Nah kalau bos sendiri, pandangan bos dari nih akadnya, pestanya gimana maunya? Kalau dulu sebenarnya aku punya impian tersendiri kayak garden party apa segala macam gitu, tapi kesini kok makin lama pengen yang makin sederhana aja kayak gitu kan. Semakin bertambahnya umur kayak semakin jadi yang paling simpel tuh gimana tuh. Jadi kayak ya aku pengennya malah kayak nikah di depan Ka'bah, disaksikan keluarga inti, udah. Kalau harus ada acara pun aku pengennya tuh bener-bener teman-teman terdekat sama saudara-saudara terdekat aja udah gitu, karena aku nggak pengen menghabiskan waktu aku untuk salamin dia siapa ya. Nah gitu. Tapi emang banyak sih yang pinginnya seperti itu, tapi adat kita nih keluarga itu kenapa nggak buat acara, pasti jadi omongan nih, jadi fitnah dan lainnya. Nah gimana kalau misalnya pertimbangan bos sendiri ya terhadap adat-adat sekarang nih? Kalau menurut aku sih sebenarnya yang penting diobrolin ke keluarga inti, karena menurut aku yang paling penting itu keluarga inti. Ya kalau aku dispesialin lagi atau gimana maunya atau gitu kan. Kalau aku mending kayak omongin ke keluarga inti, terutama orang tua. Aku maunya gini aja dong. Mungkin orang tua juga bakal mengerti dan udah pernah diobrolin sebelum atau belum? Belum ada ini Pak. Ya sama tahu kan ancang-ancang kan gitu ya. Tapi udah pernah sekilas kayak pengen bilang nanti kalau nikah nggak ada acara boleh nggak sih gitu. Terus apa jawabannya? Iya nggak tahu sih ya dulu. Jadi maksudnya kalau seandainya pun ada budget nih untuk nikahan aku pengen tuh budget sini deh untuk aku gitu. Untuk aku buka usaha memulai kehidupan aku yang baru. Jadi yang lebih penting after wedding ya? Iya, jadi kalau menurut aku gimana kita menjelaskan ke orang tuanya aja sih gitu. Kan menikah itu yang penting sahnya, bukan wahnya gitu kan. Jadi itu tapi kan ada yang bilang kan momen cuma sekali seumur hidup nih, gimana kira-kira? Sekali seumur hidup terus kenapa gitu? Kalau aku pengen sekali seumur hidup dia segini kayak gitu gimana? Gitu ya. Kan gitu. Jadi tergantung orang. Ada yang pengen pesta mewah segala macam. Ya itu haknya dia sama dia mampu gitu kan. Kalau aku kan tapi aku kayak juga sekarang suka dapat dukungan besar ya bosnya dari COVID-19. Soalnya nggak bisa pesta besar kan? Pengennya sih, tapi kayak jodohnya kenapa telat banget nih nggak datang gitu kan? Nah, harusnya berarti kesempatan ya. Kesempatan ini karena orang-orang rata-rata kayak ya maunya ini besar-besaran harus di KUA aja segala macam. Tapi by the way udah pernah ada yang datang ke rumah untuk minta belum? Ada. Ada berapa kira-kira ya?
Yang pernah ke rumah kayak 1-2 sih. 1-2. 1-2. Tapi nggak cocok. Ya. Atau mungkin datang ke rumah bukan minta bos, lagi utang gitu. Enggak ya? Enggak dong. Iya, ya. Oke. Iya nggak, ya belum cocok ya berarti. Belum cocok ya. Kalau nggak ada pasti nikah kan, kalau nikahnya sama orang lain kan berarti nggak cocok. Nah, waktu datang itu langsung bilang enggak atau bilang kasih jawaban 3 hari kemudian, mikir terus kenalan dia dulu, jalanin dulu atau langsung? Oh enggak, jadi kan kalau yang ini yang aku maksudnya yang sudah kenal duluan, jadi emang sudah ada obrolan sebelumnya. Kapan nih mau minta sama ayah kayak gitu, bukan orang yang nggak aku kenal. Jadi kayak ya orang tua aku tipenya yang anaknya oke, ya udah oke gitu. Anaknya nggak oke, udah nggak oke gitu. Jadi, ya semoga ada yang datang selanjutnya ya. Nah, amin amin. Ya jangan sampai nggak datang. Enggak sih. Ada mungkin ada pandangan sekarang nih cewek mungkin yang minta cowok gitu. Gimana kira? Kan ada yang nanya. Ya itu terserah orang. Kalau aku sih enggak. Ya, ya. Gitu. Karena jangankan aku minta orang ya, aku untuk hubungin cowok duluan aja gengsinya minta ampun gitu kan, apalagi harus minta orang, nggak apa-apa deh. Gitu. Nunggu ya. Nunggu aja. Okay. Yang mau-mau aja gitu. Nah, untuk menghibur diri sendiri nih dalam mengisi kekosongan ini kira-kira gimana cara mengalihkan ya pikiran bos sendiri biar ya nggak kepikiran, karena kan kalau kita asik mikir kapan nikah, karena gini beberapa anak muda yang kita lihat itu captionnya tentang nikah terus, Yes. gitu seolah-olah kayak, wih datang dong gitu kan. Nah gimana kira-kira kau Itu pandang? kan nyindir aku kan. Enggak, soalnya kalau bos tuh saya lihat postingannya sibuk dengan kegiatannya gitu, karena ada yang beberapa tuh itu gitu. Wajar sih. Wajar ya. Wajar karena apalagi kayak udah lama banget ngejomblo, terus teman-temannya udah pada nikah itu Iya ya. kayaknya sesuatu hal yang wajar. Jadi kode itu harus ya. Harus kode itu ya Oke. Allah gitu kan, sekalian berdoa ya Allah nih kapan gitu kan, kali-kali ada yang ini lagi nyari jodoh nih bisa Oke, nih. kalau bos sendiri maunya nanti jodohnya kenalan lewat sosmed atau yang nggak kenal lewat sosmed? Kalau bisa. Kalau bisa. Yang langsung. Langsung ya. Pokoknya bukan kenal lewat sosmed ya. Kalau bisa. Karena kan sekarang tuh semua tuh di sosmed kan. Ya kalau bisa sih yang mainnya lihat langsung ketika dia ketemu aku langsung. Karena gini, jujur aku orangnya insecure, aku orang itu nggak pede gitu. Jadi ketika ada orang tertarik melihat Instagram aku, ketika dia ngajak ketemu, itu aku kayak nggak pede, langsung aku doktrin dia, please jangan ekspektasi aku sebagus di Instagram ya gitu. Itu hasil makeup, itu hasil edit, itu harus. Makanya saya lihat beberapa kali story bos itu ada yang langsung nampakin muka tanpa filter dan sama sekali ya natural ya. Iya, karena takut juga sih orang ketemu, wah hasilnya begini gitu kan. Jadi aku tuh lebih senang ketika dia kenalan gara-gara ketemu aku langsung. Jadi minimal dia sudah melihat aslinya yang tanpa di filter. Walaupun mungkin itu aku lagi pakai makeup gitu. Tapi kan kalau makeup tuh pasti ya segitunya. Kalau filter tuh kan agak-agak jahat ya. Benar. Pipi cabi bisa tirus. Oke, semuanya bisa ya. Semua bisa gitu. Jadi aku lebih senang ketika orang tuh udah ketemu aku langsung dan dia tertarik. Nah, karena ada beberapa cewek ya yang saya lihat ya dari teman-teman juga. Itu mereka emang nggak pede tanpa edit. Jadi mereka fotonya semua editan dan semuanya pakai filter. Nah, gimana cara bos ini bisa pede gitu dengan tambah filter? Jadi diri sendiri itu bagaimana sih tipsnya gitu? Sebenarnya itu filter tuh bikin kita edik dan Edik ya? edik gitu kan. Jadi maksud aku gini loh, aku pribadi kayak misalnya postingan aku di Instagram itu udah pasti aku filter dulu, udah pasti aku edit gitu. Bukan maksud untuk menipu seorang lain, tapi aku emang seneng edit sama. Dan aku suka menampilkan sesuatu hal yang terbaik menurut aku. Ini foto sebenarnya bagus-bagus aja aslinya, tapi kayaknya ini kalau nggak diterangin apa segala macamnya kayaknya lebih bagus deh gitu kan. Jadi aku pengen menampilkan yang terbaik dari itu, tapi tetap aku ngejelasin kayak misalnya ada yang mau muji kayak wah cantik banget, filter. Oh gitu ya. Kan cantik banget. Makeup. Oh gitu ya. Oke, salah satu pertanyaan gini dari follower saya gitu kan. Nah, biasanya pernah nggak ngedoain calon bos sendiri itu nyebutin namanya gitu. Nyebutin nama. Semoga si Fulan misalnya menjadi jodohku ya Allah gitu. Oke. Pernah nggak ya? Kayaknya pernah sih. Ya pernah ya. Kayaknya pernah sih. Dulu aku suka banget nih namanya orang gitu kan.
Yang artis yang sering di postingan rumah tangga gitu, siapa namanya? Omar Dhani. Oh bukan itu ya? Bukan. Itu nggak pernah disebutin namanya? Nggak, takut. Kayaknya harus dirantai tiap hari kalau nggak diambil orang gitu. Oh gitu. Jadi nggak mau yang keren-keren kali ya? Jadi suka lihat yang keren-keren banget, tapi minimal yang untuk aku tuh yang enak dipandang lah gitu. Jadi pernah, tapi itu udah lama banget, kesininya tuh aku lebih kayak biar Allah yang milih aja deh, nggak usah aku yang ngatur ini. Balik lagi aja ke Allah, insya Allah bakal kasih yang terbaik. tapi sekarang nih ada nggak kira-kira yang Allah udah ngeliatin nih? Belum sama sekali? Atau kayak ada? Kemarin tempat nih ditunjukin ya diambil balik. Oh gitu. Wah sedih ya kayaknya. Sedih banget kayak, nih bentaran doang ya, keambil balik gitu sama Allah. Ya insya Allah akan dikasih lebih baik. Amin, insya Allah. Karena beberapa pengalaman yang saya lihat sih gitu. Biasanya yang diambil balik dikasih empati, oh ini kurang cocok. Iya sih. Nah jadi pesan terakhir nih dari bos untuk teman-teman semuanya nonton hari ini, ya seputaran nikah ataupun ya seputaran hari ini yang bos ngerti tentang ya endorse ataupun tentang untuk grow up Instagram dan lain apa kira-kira? Kasih PR banget. Ya. Oke, pesan terakhir bos nih. Pesan terakhir bos nih untuk teman-teman kita yang nonton hari ini apa kira-kira? Oke, yang mungkin lagi senasib. Yang senasib, seperjuangan, yang kelahiran 90-an ke yang dulu nontonnya Doraemon. Ya, masih Doraemon. Yang lagi sering banget mendengar pertanyaan kapan nikah, yang pasti nggak usah dipusingin. Oke. Karena mau udah nikah nanti bakal ada pertanyaan lagi, kapan hamil? Oke. Wah, Nanti itu udah lebih serem lagi ya. nanti udah punya anak, kapan nambah? Oh, iya. Nanti udah nambah. Kapan pokoknya yang kapan-kapan itu pasti Oh, ada benar, aja, benar, bukan udah benar. nikah mau pasti ada aja sampai kalian mati. Oh. Habis tuh pertanyaan. Benar. Jadi nggak usah dibawa pusing. Coba. Kalau mati pun masih ada pertanyaan, kapan ini, kapan ini? Oh masih nunggu katanya. Kapan dikuburin? Iya. Jadi pertanyaan kapan ini nggak selesai Nggak walaupun bakal tinggal ya. selesai. Pak. Nggak bakal Kecuali udah dikubur. Nah, baru itu selesai. Jadi kayak ya udah santai aja, anggap aja basa-basi yang walaupun kadang-kadang kayak basa-basi yang basi banget gitu kan. Terus udah. Nah pesan buat yang sering nanya kapan nikah nih, kira-kira kok bisa jangan nanya ya atau gimana? Kalau kalian mau nanya kapan nikah, kira-kira siapa nggak ditanya? Situ kapan mati? Oh, serem ya. Oh, jadi jangan nanya. Jangan nanya kalau kira-kira kayak nggak pengen ditanya hal itu, hal yang kalian nggak suka ya nggak usah nanya lah ke orang gitu kan. Terus kayak ya udah yang lagi single coba menikmati hari-harinya dengan mengisi dengan sesuatu hal yang bermanfaat, belajar hal-hal yang belum kalian pelajari kayak misalnya menjahit untuk cewek ya, misalnya kalau cewek ini, kalau cowok kan bapak pakarnya. Ini aku lebih fokus ke cewek-cewek, jadi kayak misalnya belajar jahit, belajar masak, atau apapun lah yang bisa mempersiapkan diri kalian untuk menjadi istri dan ibu yang baik buat keluarga nanti gitu. Terus ya sambil ikhtiar juga, berdoa juga, tapi yang penting nggak usah dibawa stres. Tapi nggak bisa dipungkiri sih emang pasti ada rasa stres, rasa sepi, rasa itulah gitu kan. Ya udah itu lepasin aja ke depan Allah saat sholat, insya Allah selesai kalian berdoa itu pasti kayak udah biasa lagi. Lebih tenang ya. Lebih tenang gitu. Jadi ya udah enjoy aja, isi dengan hal-hal yang bermanfaat sambil ikhtiar juga pastinya. Oke. Nah itu dia masukan dari spesialis kita hari ini, Mrs. Bos, Abi, panggilannya Geboy dan lain-lain. Ya, dan tadi nggak tersebutkan panggilan dari mantan-mantan ya pastinya ya. Oke, thank you very much ya masukan untuk penonton kita, semoga bermanfaat. Amin. Insya Allah nanti kita akan undang tamu-tamu lainnya spesial. Oke. Jadi sesi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah nonton ya. Semoga teman-teman bisa petik hikmah-hikmah dari pembincangan yang nggak berfaedah ini mungkin ya. Mungkin ada insya Allah kan ya pasti ada. Jadi silakan kasih masukan ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan, nanti mungkin kita bisa upload story pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya yang belum terjawab. Oke, thanks for watching, see you next time.